Oke, baik, shalom, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu masih mengenai gereja, tetapi kali ini kita akan membahas tentang gerejaku atau gereja kita, ya. Nah, terkhusus nanti kita akan membahas dari awal terjadinya perpecahan di dalam gereja. Oke. Nah, mari sebelum itu kita bersatu hati, mari kita berdoa dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami dan Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap melakukan pembelajaran Bapa. Kiranya Tuhan, materi pada hari ini boleh berguna untuk kami, boleh menjadi sesuatu pengetahuan yang baik dan tidak hanya berhenti dalam pengetahuan, tapi kami biar boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau bimbing anak-anak-Mu dan Kau juga sertai dan juga pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan materi pada hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Mari kita membahas, ya, kita buka dulu di 1 Korintus 1 ayat 10 dan 13. Oke, Mister akan bacakan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Amin. Nah, ya, itu adalah pembacaan firman kita untuk mendasari materi kita pada hari ini. Nah, materi kita saat ini yaitu tentang mengenal gereja, ya, mengenal gerejaku. Kalau kalian tahu, ya, ada banyak sekali jenis-jenis gereja, ada banyak sekali denominasi gereja yang ada di Indonesia. Ya, ada kurang lebih 314 denominasi. Ya, baik dari yang Protestan, baik dari yang karismatik, Pentakosta dan semacamnya, ya. Nah, coba kalian renungkan, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok gereja ini bisa menjadi banyak? Kenapa kok tidak hanya satu gereja saja? Ya, coba kalian renungkan. Nanti Mister butuh jawaban dari renungan kalian. Ya, coba kalian pikirkan, renungkan, kenapa kok gereja ini bisa menjadi banyak? Kenapa kok gereja tidak cukup satu saja begitu? Oke, nanti kalian jawab. Mister akan lihat jawaban kalian. Nah, masuk dalam gereja yang terpecah-pecah. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perpecahan gereja itu sudah ada mulai zamannya Kisah Para Rasul. Oke. Jadi tidak hanya saat ini perpecahan gereja baru dimulai, tetapi di zamannya para rasul, zaman Alkitab pun gereja sudah pecah. Oke. Nah, di manakah perpecahan yang pertama? Nah, perpecahan yang pertama itu berada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Ya. Kita menemukan di sana bagaimana gereja pertama kali yang diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat, ya, yang mengancam gereja untuk terpecah pada waktu itu. Ketika itu muncul pertanyaan seperti ini: apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Maksudnya begini, apakah orang Kristen ini harus hanya dari golongan Yahudi saja? Jadi orang Roma, orang Yunani tidak berhak untuk menjadi Kristen pada saat itu.
Nah, ada pertanyaan seperti itu. Oke. Lalu ada beberapa pemimpin gereja saat itu yang menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Nah, sedangkan kalau kita tahu sunat ini adalah hukum di zaman Perjanjian Lama. Sedangkan pada saat itu ya, pada saat di Kisah Para Rasul, sunat untuk menjadi Kristen itu tidak harus disunat. Rasul Paulus menegaskan bahwa sunat lahiriah itu tidak menjamin kita selamat. Oke, baik disunat atau tidak disunat itu bukan menjamin kita untuk selamat, tetapi iman kita dalam Kristus, keyakinan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan itu yang menyelamatkan. Jadi bukan sunat. Nah, di situ terjadi konflik antara orang Yahudi yang merasa dirinya baik karena sebelumnya sudah disunat, ya, dengan orang di luar Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, ya, dan di luar sebagainya, dan luar yang lainnya. Orang Yahudi ini merasa dirinya ini superior, ya, merasa sombong karena aku ini sudah disunat, yang lain belum. Jadi yang lain ini kurang mendapatkan perkenanan dari Tuhan karena belum sunat. Nah, itu persepsi atau pendapat dari orang Yahudi yang menimbulkan perpecahan pada waktu itu, ya. Maka dari itu pada sekitar tahun 50 Masehi, ya, zamannya Kisah Para Rasul, tahun 50 Masehi diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem. Atau kalau kalian pernah dengar ada istilah konferensi apostolik. Nah, itu adalah konferensi pertama, rapat pertama para rasul dan para pemimpin gereja mula-mula di sana untuk membahas konflik yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, dari persidangan itu, dari rapat itu, ya, dari konferensi itu terjadilah beberapa kesepakatan, ya, diantaranya orang Kristen, ya, harus menghindari, yang pertama, orang Kristen harus menghindari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi konteksnya pada saat itu begini, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mempersembahkan makanan berupa daging, sayur-sayuran, atau apapun itu yang berupa bentuk makanan dipersembahkan kepada patung-patung. Nah, setelah selesai persembahan itu kan tidak berkurang, hanya dipersembahkan saja kepada patung-patung dan dewa-dewa Baal. Setelah selesai, makanan itu atau persembahan itu dijual ke pasar. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu mereka berbelanja ke pasar. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang Kristen makan dari persembahan berhala itu, ya, makan dari hasil atau sisa dari persembahan yang sisa dari makanan yang dipersembahkan oleh berhala, seperti itu. Jadi yang pertama harus menghindari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu yang kedua, ya, dilarang makan atau minum darah, ini nggak boleh. Lalu yang ketiga, orang Kristen harus menghindari daging binatang yang mati karena dicekik, ya, karena disiksa, karena dicekik, nggak boleh dikonsumsi pada saat itu, seperti itu. Lalu yang keempat, ya, orang Kristen harus menghindari percabulan. Kalian bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Di sana dijelaskan dengan rentet, ya, hasil dari konsili itu. Tapi yang Mister mau tegaskan ada 4 hal di sini, ya. Harus menghindari atau tidak boleh makan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu yang kedua, tidak boleh makan darah. Yang ketiga, tidak boleh makan daging binatang yang matinya dicekik atau disiksa. Yang keempat, tidak boleh melakukan hal cabul, harus menghindari percabulan. 4 itu yang Mister mau tegaskan. Nah, keempat peraturan ini sudah dianggap cukup, ya, pada saat itu, sehingga kekristenan tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu atau harus disunat dahulu baru boleh masuk Kristen, enggak.
tapi semuanya boleh asalkan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bisa masuk Kristen. Nggak harus disunat dulu, nggak harus bla 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 bla, enggak. Yang penting iman kita kepada Kristus. Itu perpecahan yang pertama. Nah, apakah perpecahan berhenti dari situ sampai di situ? Tidak. Ya, perpecahan terjadi lagi. Kali ini di jemaat Korintus. Nah, ini jemaat cukup terkenal. Ya, karena di sana banyak jemaat yang mendapatkan karunia-karunia roh. Ya, karunia Roh Kudus. Kalau kalian tahu karunia Roh Kudus itu ada berapa? Ya, ada 9. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, karunia menyembuhkan, karunia berdoa, karunia mengajar, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, lalu karunia bersaksi, ya, karunia untuk bernubuat, ya, karunia bernubuat, dan juga karunia yang lain seperti itu. Nah, dari karunia-karunia ini jemaat di Korintus merasa sombong. Mereka merasa ketika mendapatkan sebuah karunia, ya, itu menjadi satu kesombongan pada satu orang. Jadi misalkan nih, Mister mendapatkan karunia, katakanlah berbahasa roh. Jadi Mister merasa, oh, yang lain ini nggak punya karunia seperti aku. Aku bisa bahasa roh, yang lain nggak bisa. Jadi yang lain nggak ada Roh Kudusnya. Nah, itu terjadi. Akhirnya konflik sesama jemaat. Oke? Sesama jemaat ini konflik. Konfliknya karena apa? Karena engkel-engkelan, ya, karena eyel-eyelan karunia itu tadi. Karena merasa mendapatkan karunia bahasa roh, akhirnya sombong. Mendapatkan karunia bisa menyembuhkan, karena akhirnya sombong. Seperti itu. Jadilah konflik di jemaat Korintus. Nah, pada saat itu, ya, perpecahan tidak bisa dihindari. Ya, lalu Rasul Paulus mengirim surat di Korintus untuk jemaat Korintus, ya, yang isinya bahwa Paulus menegaskan karunia itu diberikan oleh Tuhan. Ya, kita semua diberikan oleh Tuhan karunia. Jadi bukan untuk disombongkan, tetapi kembali lagi untuk melayani Tuhan. Mungkin di antara kalian bisa yang bermain musik, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa berdoa dengan baik, ada yang bisa menyampaikan firman, ada yang bisa bersaksi, atau mungkin ada yang bisa berbahasa roh. Nah, terjadi sebuah anugerah dari Tuhan. Ya, ada anugerah dari Tuhan bahwa kita ini semua diberikan karunia, tetapi karunia itu kembali lagi kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ya, bukan hak kita untuk menyombongkan apa yang diberikan dari Tuhan, tetapi, ya, tugas kita adalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita, berikanlah kembali kepada Tuhan. Caranya lewat apa? Layanilah sesama, berbuat baik kepada sesama, ya. Nah, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus bahwa kasih itu lebih utama. Oke, jadi semua karunia apapun kalau tidak punya kasih itu omong kosong, seperti gong yang gemerincing, ya, tapi tidak ada isinya. Kalau misalkan sekarang tong kosong nyaring bunyinya, ya, suaranya keras tapi nggak ada isinya, ya. Jadi kalian mempunyai karunia apapun itu, tapi kalau tidak memiliki kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu omong kosong. Ya, jadi karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, maka dari itu kita harus mengembalikannya kepada Tuhan, bukan untuk disombongkan. Oke, itu perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Oke. Nah, lalu juga terjadi perpecahan di antara gereja, ya, gereja timur, gereja Katolik Timur atau gereja Ortodok dengan gereja Barat atau Katolik Roma. Nah, di sini maksudnya begini, dulu, ya, waktu gereja mula-mula, setelah gereja mula-mula itu berekspansi, ya, terjadilah gereja
di gereja Katolik. Dulu itu awalnya semua gereja itu gereja Katolik. Oke, belum ada Protestan, belum ada GBI, belum ada. Semuanya masih dalam satu skup, yaitu gereja Katolik. Nah, dalam gereja Katolik ini pun ada dua, terbagi dua, yaitu gereja Katolik Barat dan juga gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Barat berada di Roma, gereja Katolik Timur berada di India, berada di Syria, dan juga berada di Yerusalem. Nah, sama-sama gereja Katoliknya, mereka juga terjadi konflik. Nah, seperti itu. Perpecahan terjadi, ya. Perpecahan terjadi itu pada waktu itu pada tahun 1054. Ya, perpecahan itu terjadi ketika gereja di timur, gereja Katolik Timur merasa bahwa gereja Katolik Barat telah menambahkan kata filioque, ya, dalam pengakuan iman rasuli, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Nah, yang menjadi masalah bahwa kata-kata dan Sang Anak dirasakan oleh gereja Timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus, ya. Seakan-akan menjadikan anak atau Tuhan ini lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Allah, seperti itu. Nah, itu terjadi konflik, ya. Apakah berhenti dari situ? Nah, terjadi lagi konflik gereja. Nah, perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517. Ya, ini adalah awal terbentuknya gereja Protestan, sebenarnya seperti itu. Ya, kalau kalian tahu Martin Luther, ya, John Calvin, seperti itu adalah bapak atau pencetus awal dari gerakan reformasi. Ya, yang nantinya terjadi gereja Protestan. Oke. Nah, perpecahan itu dipicu oleh terjadinya masalah internal. Masalah internal itu jadi pada waktu itu gereja Katolik terjadi masalah internal. Ada istilahnya itu, kalau kalian pernah dengar, surat penebusan dosa, ya, surat penebusan dosa. Jadi gereja Katolik itu mengeluarkan surat penebusan dosa. Nah, surat penebusan dosa atau surat pengampunan dosa ini dijual oleh gereja Katolik. Maka dari itu, seorang tokoh namanya Martin Luther ini, dia memprotes dari gerakan Katolik itu ketika menjual surat pengampunan dosa, karena pengampunan dosa itu hanya dari Tuhan, tidak untuk diuangkan atau diperjualbelikan. Yang bisa mengampuni dosa itu adalah Tuhan, bukan uang, seperti itu. Ya, lalu Martin Luther ini memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg, ya, yang isinya ini mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik, ya, penjualan surat-surat pengampunan dosa, lalu pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian dan lain-lain, karena banyaknya masalah internal pada waktu itu. Akhirnya gereja pecah lagi, tidak hanya Katolik tetapi ada gereja Reform, ya, ada gereja Protestan. Ya, dari Protestan nanti pun juga pecah lagi, ada karismatik, ada GPDI dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari perpecahan gereja. Kembali Mister akan tanyakan, kenapa kok gereja bisa pecah? Ya, kenapa kok gereja ini bisa terpecah-pecah? Lalu coba pikirkan, kalau terpecah-pecah seperti ini akibatnya apa sih? Ya. Nah, nanti Mister akan kasih tugasnya, ya. Nanti Mister akan tulis di Word atau di kolom komentar. Nah, kalian nanti bisa langsung kerjakan dan diserahkan melalui e-learning. Oke. Nah, kegiatan kita, materi kita seperti itu, ya. Jadi kita membahas tentang perpecahan gereja. Setidaknya kita tahu bahwa gereja itu terjadi banyak sekali perpecahan, mulai dari zamannya Alkitab sampai sekarang. Oke. Nah,
perpecahan ini sebetulnya kalau kalian tahu itu bukan hal yang sebuah aib atau sebuah kegagalan gereja, enggak. Tapi perpecahan ini justru menunjukkan bahwa gereja itu unik. Setiap gereja itu mempunyai keunikannya masing-masing. Oke. Setiap gereja mempunyai keunikan masing-masing, maka dari itu setiap gereja harusnya sadar bahwa dia ini sebagai tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi leher dan lain sebagainya. Ada yang menjadi mata, telinga, hidung, mulut. Ya, harusnya gereja sadar bahwa gereja ini adalah kesatuan dari tubuh Kristus. Oke. Nah, yang materi kita pada hari ini, ya, nanti Mister akan berikan soalnya, kalian langsung bisa kerjakan dan diserahkan di e-learning. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk materi saat ini Bapa yang kami boleh bahas. Kiranya Tuhan, ketika kami mengetahui tentang sejarah gereja, tentang kenapa gereja bisa berpecah Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang bijaksana dan pemikiran yang dewasa bahwa sebenarnya gereja pecah bukan karena gereja gagal atau Engkau gagal Tuhan, tetapi justru karena gereja pecah karena gereja adalah kesatuan dari tubuh Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mempersatukan setiap kami, ampuni kesombongan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh memiliki kesatuan hati dalam bergereja Tuhan, dan juga dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Kau tolong anak-anak-Mu dalam mengerjakan tugas-tugas yang hamba-Mu berikan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat mengerjakan, semangat, Tuhan Yesus memberkati.